Allahumma
Thank you.
Ustaz. Sama-sama kita hormati, kita bisa mengayunkan kedua tangan kita di hati acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita, duduknya kita berfirman akan mendapatkan syafaatul uzma dari Allah. Ada beberapa susunan acara yang perlu kami sampaikan. Susunan acara pertama adalah sambutan disampaikan oleh Al-Hajj Umar Syarif, dan sambutannya wa'azah hasanah, pembacaan manaqib yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Syekh Anis Basalam. Belum kita ketahui adalah Syahul Haul Hajjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya ayo ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepeda balik ibu. Mustafa dari masih ganjil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, para habaib saking Brebes, saking Tegal, ibu-ibu yang jauh-jauh, yang dari Sumur, Baparen, Negla, kami mengucapkan terima kasih. Tadi saya di belakang Bu, ibu pada datang, saya menangis, ya Allah, atur nuhun ya Allah pada hadir sini ya Allah. Padahal terus saya guru kula Yai Ahmad Tegal niku wong ngaji niku sing goda niku 70.000 setan ibu bapak. Nah sampai adu-adu tekamene pengaji berarti yang sing lulus, makanya untuk teman sampai ngaji begini alhamdulillah nggih. Kula suwun sana mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelepatan, mohon maaf. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Syukur bulan Arab bisa hadir maka biasanya ibu-ibu tak kata mau bapak-bapak sih sedih biasanya nggih. Ibu-ibu tak rupane kula sedia snack yang 100 anak sekolah rumah berarti 700 nggih. Mangke dong wangsul wonten berkat nggih. Sampun napa nggih? Sampun rayahan misalnya kurang mangke sing keri kok sing kula nggih. Sing kula kan Gusti Allah nggih. Sing angsal mangke angsal sing dereng mangke saking kula nggih. Soale wau kula ngertose wong wadon paling-paling 300. Barang iki senek 800 tak sekira berarti wong wadon angsal 100. Terima kasih keri-kerian wong soleh kali kula duduk nang mriku nggih. Bapak-bapak insyaallah cekap. Kula matur nuwun mugi-mugi hadiripun Bapak lan Ibu wonten mriki majelis, mugi-mugi Gusti Allah bales nggih. Mugi-mugi Gusti Allah bales, mugi-mugi sampeyan kabeh besok sareng-sareng kali Kanjeng Nabi nggih. Sareng-sareng kali guru-guru kula niku boten niku guru-guru kula Habib Abu Hadis, Al Habib Saleh Tanggul, Al Habib Ali Solo, Al Habib Abdul Sekumpul, Martapura, Sinten Malik, Habib Umar, beliau-beliau waliullah, Bapak Ibu, mungkin sampean begini beliau melihat sampai pada datang atau sholawat pada ngaji, mungkin Gusti Allah balas, mungkin sampean
diampuni dosane Allahumma. Mugi-mugi sing duwe utang pada lunas kabeh Allahumma. Utang atas nemen tapi damali mugi-mugi sing tujuh mriki sing duwe utang mugi-mugi lunas kabeh Allahumma. Mugi-mugi lunas kabeh Allahumma. Kula kene duwe utang Bapak kula ditolakaken nek utang lunas nggih. Tapi dari titik alhamdulillah. Soalnya umurnya sudah telum, tapi umur 10 tahun malik meninggal. Kalau meninggal yang sudah diutang ya. Kalau makanya insya Allah meninggalnya di makanan kan beri bapak ya. Niki wonten mamane kula teng mriki pun wonten apa ya lubang makanya kula wangsul makanya mriki dibuka pas dibuka makanya kula dimakan teng mriki mugi-mugi bapak ibu pada dugi mriki nggih amin. Tapi makanya sampai riyen kula nggih amin. Soalnya kula alhamdulillah Gusti Allah Gusti kula dipundhut tapi kula ada santri 5.000 ya soalnya kula kemutan nilare esotik benda niku esotik nilar niku santrine 5.000 apa rambine putih kabeh maca selawat ya Allah. Betul itu kalau nangis ya Allah muga-muga kula tinggal nek esotik duwe pondok santrine 5.000 mugi-mugi Allahumma amin lah. Karena ya Bu, kalau kula niat ada kayak kados esotik kados waliullah kula ada kula orang pamer di rumah terus sedang damel pondok pesantren Tangku Bangsari luasnya terus bau kali hektar pun diwakafaken kali umat sedikit saya damel masjid dari pondok. Nah mugi-mugi buah niku Allah kabulkan terus santrinya 5.000. Nah 5.000 kemarin kalau tuang adan mereka nggih. Tuang adan napa dan tuang adan santrinya 5.000 luwih kula kanjeng Nabi tak kalau ada di dulu langsung pengen ya kepinginan oli kan gitu. Nggih. Kula ketemu sampean kabeh nah dicari kula dan suara dari sini tapi sampai di sini ada berarti kula di sini kula berarti sampai berdoletan nggih. Karena mudah-muda konten ahli surga yang pada membantu insya Allah agar konten ya kula nyegenang Gusti Allah iki nggih. Gusti Allah sugih, Gusti Allah murah, Gusti Allah pengasih penyayang nggih. Itu doane Bapak Ibu dan iki ngiras-ngirus kali Ibu kula nggih. Ibu kula ajarun nasihat mudah-mudahan semoga beliau husnul khotimah. Semoga beliau yang bukti dosanya ditempatkan tempat tamu surganya Allah dan saran dari kanjeng Nabi insya Allah. Jadi sudah mereka terus dulu surga itu pirang-pirang Bu Bapak. Surga Nabi itu pirang-pirang pintu. Tapi sih paling nikmat surga sekarang kanjeng Nabi. Nah kepriben carane mensuarakan karena Nabi yang kudu kakek maca sholawat nggih. Kula niku niki maca sholawat kabeh subhanallah. Sampeyan maca sholawat sepisan Gusti Allah balas 10. Maka niki wong anu 1000 pirang-pirang. Kalau sampeyan orang mangkat tulis di media saya suka mangkat bener yakin sunnah. Orang itu akan mati bebek. Makanya monggo Bapak Ibu seneng ngaji, seneng ngaji. Ari Bakar Gresik matur, wong sing seneng sembahyang malam, sholat malam bagus, tapi lebih bagus wong sing seneng ngekari majelis ilmu, majelis ilmu. Nggih, kados mangke wong seneng orang berkat aja nanglo nggih. Seperti oleh pahala nggih. Sebutnya Pak Hamzah berkata Hamzah nggih. Atur kula nyuwun sampeyan. Allahumma biqila biqari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkum lah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Memang menawi dipikir-pikir para hadirin umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek-pendek para hadirin. Umurnya hanya puluhan tahun lah. Paling 20 tahun, 90 tahun, kira-kira 100 tahun, wonten. Ya wonten mungkin. Wini mawon mbah kula namanya Ibu Hajah Khadijah
yaitu adik kandung dari Syekh Ali bin Ahmad Basalamah. Mungkin belum ada 1 bulan beliau meninggal dunia, umurnya 109 tahun di Jeddah, Saudi Arabia. Para hadirin, kalau kita melihat umat-umat dulu itu umurnya ratusan sampai ribuan tahun. Diriwayatkan Nabi Nuh alaihissalam mawon itu umurnya kurang lebih 7.000 tahun. 7.000 tahun itu kira-kira sudah lepas darat. Dakwah mawon Nabi Nuh itu selama 950 tahun yang diterangkan di dalam Al-Quran itu dakwah mawon umurnya ribuan tahun. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya puluhan tahun. Mungkin dalam pemikiran yang jenengan berarti kita ini umat Nabi Muhammad jauh dari umat-umat dahulu yang umurnya ribuan tahun. Tapi boten intinya umat Nabi Muhammad itu mungkin teng akhirat itu bakal jadi umat unggulan, umat yang seakan-akan umur paling panjang, pahalanya paling kata, amalnya paling kata. Karena apa? Karena wonten saat-saat tertentu, wonten hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, itu amalan kita dilipat gandakan dari Gusti Allah. Termasuk saat itu jenengan hadir memiliki kira-kira jenengan peka termajlis ini pun pinten jam dengan sambil terwal. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, huduru majlis ilmin sa'atan khairun min alfi rakatin tatawu'an. Hadirin jenengan dan majlis kados menika menawi dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka tadi disampaikan mau'izatul hasanah oleh panjenengan Ibu Bapak Kiai Haji Zulfikar saking RC saking Jakarta. Iki hadirin jenengan teng mriki teng majlis kados menika saatan itu boten 1 jam, sesaat sedelat. Agar bahasa keluarga itu sadelat. Berarti jenengan umpama teneliti pun kali jam wis beberapa delat. Iku sing sadelat itu lebih apik daripada jenengan melakukan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat coba. Berarti jenengan seakan-akan saniki sudah melakukan sholat sunnah ribuan rakaat. Mudah-mudahan diterima dari Gusti. Amin ya robbal alamin. Terus para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Niki di sekitar malih mungkin insya Allah pada disampaikan dengan Ibu Bapak Haji Zulfikar MC bahwa niki kita kan berada di akhir tahun para hadirin. Mungkin di Kemis itu tepatnya itu akhir tahun. Monggo kita baca doa akhir tahun atau biasa saja dengan maghrib. Mungkin pada maghrib kita baca doa awal tahun. Terus para hadirin bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Dinten Kemis niku kita menutup tahun kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah. Berarti buku catatan amal kita selama 1 tahun kita tutup dengan kita melakukan puasa sunnah. Mungkin dinten Jumat kita membuka lembaran baru buku tahun kita 1447 Hijriah dibuka dengan puasa sunnah. Itu dikatakan para hadirin man shoma akhiru yaumin min dzulhijjah wa awwalu yaumin minal muharram ja'alahu Allahu kafarah khamsina sanah. Itu kemurahan Allah khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. 2 puasanya itu nang akhir tahun karena awal tahun, Kemis kalian Jumat itu Allah akan menjadikan kafarah sebagai penghapusan dosa selama 50 tahun. Allahumma amin. Mudah-mudahan sakit diterima dari Gusti Allah, kita sakit melaksanakan. Mungkin Buruh pada menyampaikan mana itu Ibu Hajah Asia Singkulo Inget Lawandi. Pertama itu kulo ingat riyen Bapak Haji Umar Siddiq itu namanya Haji
Haji Amir itu memang juga sepuluh tingali Ibu Hajah Asia sampai ngaji terus sampai abai kula wafat sampai kula meneruskan beliau juga ngaji terus malah beliau itu setiap masuk beliau itu ada anak-anak yatim dari rumah sing paling saya itu khairu baitin sebaik-baik rumah itu alladzi fihi yatimun mukram sing wonten lara yatimnya terus dihormati. Iku lara yatim sing nang jerone griyane Haji Umar itu boten sekedar dihormati tapi diistimewakan karena itu. Makanya beliau itu uripnya tambah barokah. Kulo seketik kali ini kulo pernah membaca di dalam salah satu kitab ini wonten seorang pemuda pada hari itu. Pemuda itu sakit terus. Akhirnya pemuda itu wis berobat anggar saniki untung dokter modern kemauan itu zaman ini zaman kuno. Tapi tetap sakit terus. Akhirnya pemuda itu kerjanya nopo mawon sing penting halal. Angsal dinten iki kena komangan dinten iki juga. Jadi setiap hari dulu komangan dengan itu kelas kali keluarganya. Akhirnya pemuda itu karena sakit terus itu dua orang tuanya itu setuju. Pemuda itu nadar, ya Allah, yang bagian itu nadar setiap dinten Jumat kan kerja atau biasa, terus hasil kerjanya pinter mawon bagi disodakohaken pahalanya kok kedua orang tua. Dan terus setiap dina Jumat kerja angsale pinten niku artone badhe disedekahkan kangge kedua orang tua. Pembagian nadar kados niku langsung waras. Betul. Karena nadar saya akhirnya mulai dilaksanakan setiap dinten Jumat kerja, setiap hari kerja. Tapi kalau hari Jumat hasil dari kerja hari Jumat itu hasilnya disedekahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Satu saat dinten Jumat datang ke tempat kalah itu boten sing undang kerja sampai dulu itu tiang sholat kemudian sholat dulu datang malih ke pangkalan kerjanya lana sing undang akhirnya bingung luar biasa ini aku caranya dinake orang duit makanya aku harus nyadar tiap dina Jumat pas sedekah pahalanya untuk kedua orang tua itu pun berjalan berbulan-bulan. Tapi hari Jumat itu bukan angsal kerjaan sehingga tidak mendapatkan uang. Akhirnya balik itu kalau sedih luar biasa datang ke tiang alim. Ketika datang ke tiang alim kemudian itu mengatakan ini sadarnya asar kan? Datang ke tiang alim kemudian itu mengatakan cerita. Para pencerita dari tiang alim itu mereka harus dikimawon. Dengan saniki balik ke pasar. Terus wonten apa? Nang pasar itu akeh kulite semangka. Kulite apa Bu? Semangka. Terus kenapa? Wis pokoke kulite semangka itu dikumpulaken kan nang pasar akeh wong mangan semangka kulite dibuang dipangan. Iku kulite semangka dikumpulaken nang jenengan umpama oleh pirang karung terus didalan nang pinggir-pinggir. Mungkin wonten kafilah lewat biasanya pada nganggo himar itu keledai itu seneng maring kulitnya semangka jadi pakanannya himar itu kulitnya semangka si paling seneng terus pripun mungkin anggap pun di dalam nang tengah gini wonten kafilah pada datang pasti keledai itu dalam pamit karena weruh anak kulitnya semangka agar kulit semangka itu sampai dipangan dari keledai itu dari himar-himar itu dengan niat sedekah kulit semangka ke keledai pahalanya dikirim mari wong tuane wong tua loro berarti jenengan tetap sedekah itu langsung mari asal angsal kulitnya semangka di dalam terus jagong para kebudok nyata ada kafilah datang langsung turun kade pokok karena anak kulit semangka dipangani kabeh
para dipangan kabeh enten alhamdulillah jarku dan itu walaupun aku tidak orang bisa naik panganan maring wong karena laka duitnya tapi bisa naik panganan maring imar maring keledai ini pahalanya tak sampai kapan datang kedua orang tua aku wangsul karena wangsul pada tilam ini berpikir masa aku hanya sedekah kulit semangka oleh dulu nang pasar masa bisa sampai maring ibu bapaknya dulu wonten manfaatnya sampai cuma manfaatnya wonten wong nopo sedekah maring binatang terus nganggone kulit semangka sesuatu yang tidak berharga sampai manturun ini mikir terus tegang terus kan kiai sing tak takoni intinya mau dengan ini artinya aku tok akhirnya terus baca wirid sampai turun di dalam tidurnya pemuda itu bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya mengatakan nak aku alhamdulillah setiap Jumat dikirimi dan yang jenengan jenengan termasuk anak sing birrul walidain dikirimi hasil kerjanya jenengan wahai anakku kulo kabeh lah dinten Jumat ini sangat istimewa hanya memberikan kulit semangka maring binatang malah kedua orang tuanya tambah bahagia dan akhirat orang tuanya ngomong jenengan naik kulitnya semangka maring keledai itu karena duitnya langka aku nantinya terima semangka asli saking suaranya saking Allah subhanahu wa ta'ala saudara para hadirin itu hanya memberikan kulit semangka datang keledai malah kedua orang tua tambah bahagia kembali pada malam hari ini Al-Mukarram Bapak Haji Umar Siddiq memberikan berbagai macam sedekah ini tujuan utamanya untuk kedua orang tua mudah-mudahan sakit diterima dari Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau Bapak Haji Amir Ibu Haja Siti Asia mudah-mudahan kehidupan wonten alam akhirat ditempatkan wonten Raudhatul Jannah ratu surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan insya Allah semua cita-cita Haji Umar Siddiq disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau lagi bangun pesantren dan masjid dan putih ketanggungan para hadirin mudah-mudahan sangat sukses terlaksana insya Allah angsal murid angsal lalu beliau bagi jamaahan kali insya Allah murid sing angsal lalu itu kalau beliau mengatakan dan tadi tukang dari Allahumma mudah-mudahan cita-cita yang sangat mulia menikah para hadirin beliau mau membangun masjid rumah Allah dan pesantren mendidik putra putri Indonesia supaya ke depan itu putra putri bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak terutama pendidikan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga insya Allah bangsa Indonesia tambah sejahtera dan tambah bahagia amin ya rabbal alamin. Jadi kalau para hadirin yang seperti sampai datang astagfirullah min qaulin bila amalin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Umar Al-Abbas, Ustadz Sufyan, para habaib, para kiai, guru kita Syekh Anis Basalamah dan Sahibul Bait Bapak Haji Umar Siddiq serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Pertama-tama mari kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua nikmat Islam, dan yang ketiga nikmat ihsan. Tanpa keimanan mungkin barangkali akan berat kaki untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tanpa adanya dorongan untuk melaksanakan rukun Islam, barangkali kita semua hidup di dalam keadaan hampa, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan ridhonya dari diri kita semua. Dan yang ketiga, ihsan adalah sebuah kenikmatan di mana kita semua bisa berkumpul hingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Idza wujidal kamil fala da'iya linaqis. Tadi guru kita semua sudah memberikan banyak sekali penjelasan, sehingga barangkali cukup sedikit saja yang insya Allah akan Al-Faqih sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa man yatajawaz dzalika illa qalil. Kata Rasulullah SAW bahwa usia-usia umat-umatku itu hanya antara kira-kira 60-70 aja. Kalau ada yang lebih banyak itu ada, tapi sedikit. Selanjutnya beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man ata ilaihi arba'ina min umrihi walam yablugh khairuhu jarrahu fa'ata ilaihi syaitan yaltamisu wajahu faqala hadzal mar'u la yuflih, hadzal mar'u la yuflih wa hadzal mar'u la yuflih. Ketika ada seorang umatku sampai di usia 40 di dalam fase kehidupannya, maka setan akan datang kepada dirinya. Dia akan melihat jikalau kebaikan-kebaikan yang dimiliki belum bisa untuk menutupi keburukan-keburukan yang selama ini kita lakukan, maka setan tersebut akan menyentuh wajahnya. Wa qala hadzal mar'u la yuflih. Ini manusia tidak beruntung. Ini manusia tidak beruntung. Ini manusia tidak beruntung. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita semua telah berkumpul dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah majlis yang mana majlis tersebut tentu mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sangat senang ketika para umat-umatnya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hadir di sebuah majelis taklim. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kepada kita semua
mengingatkan, memberikan mubasyirat, memberikan sebuah kabar gembira bahwa kata Rasul, majtama'a fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu tempat, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dan mengambil hikmah daripada ayat-ayat itu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 4 hal. Yang pertama, illa nazalat alaihi rahmah, ketenangan. Illa nazalat alaihi musakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan kepada dirinya kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, Allah utus para malaikat untuk menaungi dirinya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut pada hadirin, para hadirat yang telah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama fadilah dari sebuah kehadiran kita di dalam majelis ilmu itu adalah ketenangan. Maka kehadiran kita di dalam majelis ilmu tentu akan memberikan ketenangan batin yang sebetulnya selama ini kita cari. Kita mencari nafkah tentu supaya untuk tenang, sebab ada jaminan hidup. Kita bekerja supaya kita tenang karena ada jaminan hidup. Ketika tidak ada jaminan, maka tentu kehidupan kita akan semakin memiliki tantangan-tantangan dan gangguan di dalam pikiran. Padahal penjamin yang utama di dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis taklim ini kita semua didekatkan kepada baginda Rasulullah SAW, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ini. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi syarat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hati dan jiwa-jiwa kita yang memiliki ketenangan. Sebab firman-Nya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan. Selanjutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Rahmat terkecil adalah rahmat di saat kita dahaga, tetapi Shahibul Bait menyediakan kepada kita minuman untuk menghapus dahaga. Saat kita lapar, Shahibul Bait menyediakan makanan untuk menghilangkan lapar. Nikmat terbesarnya adalah kenikmatan ketika kita mendapatkan satu ilmu yang mana tadi telah dijelaskan bahwa mencari ilmu atau duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita melaksanakan 1000 sholat tatawu'an, 1000 rakaat tatawu'an. Rahmat terbesarnya adalah kita tidak tahu menjadi tahu. Dan yang ketiga,
wa haffathumul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala barangkali mengutus di tengah-tengah kita semuanya ini bukan hanya 1, 2, 3, 10 malaikat, bahkan ratusan malaikat hadir, ribuan malaikat hadir, ratusan ribu malaikat hadir, bahkan jutaan malaikat bisa jadi hadir di tengah-tengah kita. Setiap harinya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita 2 jenis malaikat. Yang pertama adalah malaikat al-hafadhah, dan yang kedua al-malaikat al-katabah. Malaikat al-hafadhah adalah malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita semua. Kuatnya malaikat penjaga ini dengan kuatnya zikir kita. Kuatnya malaikat penjaga ini adalah dengan kuatnya sholat kita. Kuatnya malaikat penjaga ini dengan kuatnya sholawat kita. Maka hendaknya kita semua mari terus menyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, dan menyambung diri kita dengan Rasulullah SAW dengan sholawat. Malaikat al-hafadhah itu jumlahnya kalau siang hari 10, lalu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari, diutus kembali, ditarik yang 10 penjaga siang, diturunkan 10 untuk menjaga kita di malam hari. Sedangkan malaikat al-katabah adalah malaikat yang sudah kita ketahui, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Ya Allah, si fulan telah melaksanakan kebaikan-kebaikan pada hari ini, bangun tidur tidak memiliki niat jahat kepada saudaranya, maka ditulis oleh malaikat. Bangun tidur memiliki niat untuk yaqdi hajatal muslim, untuk membantu hajat kaum muslimin, maka ditulis oleh Allah oleh malaikat al-katabah yang kita kenal sebagai malaikat raqib. Sedangkan pada saat kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan ketidakjujuran, ketika kita melakukan kedurhakaan, maka malaikat atid bertanya kepada malaikat raqib, ya raqib, a'atub, wahai raqib, perlukah aku untuk mencatatnya? Kata malaikat raqib, la taktub la'allahu yastaghfiru aw yatub. Jangan engkau tulis wahai malaikat atid, la'allahu yastaghfiru aw yatub, sampai dia beristighfar memohon ampun kepada Allah atau bertobat. Para malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menaungi kita semua, itu semua mengentakkan sayapnya, kemudian menundukkan dirinya ridon li talibil ilmi. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Karena para malaikat itu, mereka senantiasa mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya, dilebarkan, lalu ditundukkan sayap-sayap itu, karena mereka hidup dengan para pencari ilmu. Lianna talibal ilmi talibur rahmah. Karena orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari kasih sayangnya Tuhan. Barangkali ada dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapus kecuali dengan duduknya kita di majelis taklim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat tersebut. Seketika kita semua selesai dari majelis taklim ini, seketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, maka kembalilah itu semua para malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, dari mana engkau wahai malaikat? Bukan karena Allah tidak tahu. Para malaikat menjawab, saksikanlah wahai Allah, baru saja aku menghadiri sebuah majelis taklim
yang dihadiri oleh fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan dan lain sebagainya beserta para jamaahnya. Di majelis tersebut mereka menuntut ilmu dan senantiasa memohon ampunan kepadamu ya Allah. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya saat ini aku telah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bagi kehadiran kita di majelis ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, Allah bertanya kepada para malaikat yang lain, dari mana engkau wahai malaikat? Saksikanlah ya Allah, hamba baru saja menghadiri sebuah majelis ilmu di mana majelis tersebut terdapat umat-umat Muhammad, terdapat hamba-hamba yang senantiasa memohon untuk ditunaikan hajat-hajatnya olehmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya saat ini aku akan mencukupi seluruh hajat hidupnya hingga hari kiamat kelak. Jadi hajat hidup kita itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita tidak ada yang kelaparan dulu. Ada yang kelaparan? Di antara kita kalau hujan tidak ada kehujanan, masih bisa berteduh. Kalau panas tidak ada yang kepanasan, masih bisa berlindung. Itu karena hajat kita telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita mukmin, karena kita muslim, karena kita muhsin, dan karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipenuhi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala disabdakan oleh Rasulullah SAW berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, wahai umat-umat Muhammad, sesungguhnya engkau semua dalam keadaan sesat, kecuali bagi mereka yang aku kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Fastahduni, maka senantiasa engkau supaya untuk meminta hidayah kepadaku, niscaya hidayah akan aku berikan. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang tua maupun yang muda, sesungguhnya kalian dalam keadaan lapar, kecuali mereka yang telah aku kasih makanan. Fastat'imuni, mintalah kepadaku makanan-makanan, niscaya aku akan berikan makanan kepadamu. Dan yang terakhir, para malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan yang sama. Maka malaikat menjawab, wahai Allah, sesungguhnya aku baru saja hadir di sebuah majelis taklim di mana di dalamnya terdapat hamba-hambamu yang senantiasa memuji. Maka kata Allah, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah memuji dirinya, aku telah memuji mereka di hadapan para ciptaan-ciptaanku yang ada di langit. Sehingga hadis Rasulullah SAW dari fadilah ini yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah telah menyebut kita, Allah telah membanggakan kita di hadapan para ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu
kita semuanya memiliki harapan untuk memiliki ketenangan dalam hati di dalam mengarungi hidup, betul? Punya keinginan supaya Allah mencurahkan kasih sayangnya, betul? Kita memiliki keinginan supaya terus dinaungi, dijaga, dilindungi oleh para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, betul? Kita senantiasa menginginkan supaya nama-nama kita terus disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Pesan saya Al-Fakir hanya satu: man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak, menunjukkan, membukakan jalan seseorang kepada kebaikan, niscaya dirinya mendapatkan pahala kebaikan yang dilaksanakan orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Maka di sini ada Bapak Haji Umar As-Siddiq yang insya Allah dalam waktu dekat dan saat ini sudah mulai proses pembangunan pondok pesantren, sudah mulai proses pembangunan masjid, sudah mulai proses pembangunan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, untuk menunjukkan hidayah-hidayah kepada generasi-generasi kita. Maka supportlah, dukunglah, doakanlah. Ini adalah bagian jariah. Kita semua kelak akan kembali, kita semua kelak akan mati. Ulu bani Adam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Bani Adam itu kalau sudah meninggal, pahalanya akan terputus kecuali yang disebabkan oleh 3 hal. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ketika kita memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, bantuan pembangunan musola, bantuan pembangunan sekolah, bantuan untuk pengadaan Al-Quran, bantuan untuk pengadaan air bersih, bantuan untuk dan lain sebagainya, kemudahan-kemudahan, bantuan untuk tanda tangan kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Maka Rasul mendikau balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku kepada para sahabat-sahabat yang lain yang belum hadir, meskipun itu hanya satu hal yang kau ketahui. Ilmu. Ketika kita menyampaikan satu ilmu kepada satu orang, lalu satu orang menyampaikan kepada 10 orang, dari 10 orang menyampaikan kepada masing-masing 1000 orang, berapa banyak ilmu yang telah tersampaikan. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ula, awwaladin sholih, bukan awil walad as-sholih, atau bukan aw al walad as-sholih. Sebab awwaladin sholih mengindikasikan bahwa anak yang soleh yang mendoakan kita, yang sehingga jariah-jariah pahala-pahala kita mengalir, itu adalah anak-anak yang non definitif. Kalau definitif, al walad as-sholih, ada alif lamnya, yaitu anak-anak kita yang lahir dari rahim istri-istri kita yang soleh. Tapi di sini au walad as-sholih, anak siapapun itu, bisa anak orang lain kita didik untuk